Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nur Fitriana. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Madiun, golongan 2 angkatan 35, formasi perawat pelaksana terampil. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang inovasi produk dari kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan di RSUD Caruban. Inovasi produk yang saya pilih adalah tentang penggunaan soft manset restraint pada pasien dengan penurunan kesadaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pemasangan restraint di RSUD Caruban masih menggunakan bahan-bahan konvensional, diantaranya dengan kasa dan plester. Kasa biasanya dipotong dalam ukuran panjang tertentu, kemudian diikatkan di pergelangan tangan atau pergelangan kaki pasien, kemudian ditali ke arah pengaman tempat tidur di sebelah kanan atau di sebelah kiri pasien. Atau ada juga yang melakukan jari-jari pasien itu diplester melingkar dengan plester coklat, kemudian diberikan kasa dan ditali di pengaman tempat tidur pasien di sebelah kanan atau di sebelah kiri pasien. Nah, tindakan-tindakan tersebut apabila dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dengan observasi yang kurang tepat, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi pasien. Karena bahan kasa memiliki luas penampang yang kecil, sehingga apabila luas penampang yang kecil kita tarik dan kemudian kita tali ke arah pengaman tempat tidur dalam jangka waktu yang lama, bisa menimbulkan nyeri pada pasien, kemudian bisa menimbulkan luka, bahkan ada kerusakan di sekitar tempat fiksasi, kemudian bisa juga kemerahan, bengkak, dan lain sebagainya. Sehingga dengan latar belakang tersebut, maka saya akan memperkenalkan inovasi produk tentang restraint. Ya, terkait pemasangan restraint, saya ada inovasi yang namanya soft manset restraint. Jadi namanya tetap restraint, berfungsi sebagai pengikat fisik, tetapi bahannya seperti manset dengan luas penampang yang lebih lebar. Dengan luas penampang yang lebih lebar ini artinya apabila digunakan pada pasien akan lebih memberikan keamanan dan kenyamanan, karena dengan luas penampang yang lebar, tekanan yang dihasilkan dari tarikan tali akan semakin kecil, sehingga untuk resiko cedera, resiko nyeri akan minimal. Apabila dibandingkan dengan kasa yang hanya ukurannya mungkin selebar 2 jari, dengan luas penampang manset yang lebarnya seperti ini, maka akan didapatkan hasil pemasangan restraint yang lebih maksimal pada penggunaan manset. Nah, untuk manset sendiri di sini ada 2 lapis. Untuk penjelasan produknya ada 2 lapis. Untuk lapisan pertama ini ada berupa kain sepanjang kurang lebih 25 cm ya. Dari sini sampai sini 25 cm. Kemudian disambung dengan tali, ada 3 tali. Masing-masing panjangnya 70 cm, 60 sampai 70 cm. Nah, untuk lapisan pertama ini kita tidak berikan busa, hanya kain saja, tapi rangkap 2. Nah, untuk lapisan yang kedua ini kita baru membuat lapisan yang ada busanya. Jadi ini apabila dibuka, karena ini sudah dijahit nggih, ini apabila dibuka di dalamnya ada busa. Jadi seperti ini, di dalamnya ada busa. Ini akan melapisi atau memberikan bantalan pada pasien saat dilakukan fiksasi. Nah, untuk lapisan kedua ini kita lengkapi dengan perekat.
di sebelah depan dan belakang untuk mengaitkan apabila nanti kita pasangkan ke tangannya pasien. Selanjutnya ini lapisan pertama dan lapisan kedua nanti kita satukan menjadi satu, kita jahit jadi satu. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini nggih. Jadi untuk lapisan pertamanya ini tadi, kemudian ada lapisan kedua. Ini kita jahit jadi satu ini. Setelah kita jahit jadi satu, maka bentuknya seperti ini. Ini yang ada bantalannya, kemudian dijahit dengan yang lapisan pertama yang kain rangkap 2 tadi. Oke. Untuk pemasangannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk pemasangannya, ini yang lapisan kedua yang ada busanya itu kita rekatkan dulu pakai perekat putih itu. Kemudian yang lapisan pertama yang kain double rangkap itu kita lingkarkan, kemudian kita tali. Kemudian yang tali ke arah bawah, nah ini bisa kita tali, ibaratnya ini tempat tidur pasien. Yang satunya ditali ke atas, menyesuaikan dengan bentuk restrainnya atau pengaman tempat tidur nih. Menyesuaikan aja untuk longgar dan kencangnya. Kalau fiksasi seperti ini masih nyaman, tangan masih bisa bergerak, ini tidak terasa kencang tapi aman untuk fiksasi. Untuk aliran infus juga masih aman. Seperti ini cara pemakaiannya. Jadi seperti itu tadi penggunaan soft mindset restraint yang sudah saya demokan. Kemudian untuk tindakan pemasangan restraint ini tidak selesai pada kegiatan menali pasien saja, tapi ada keberlanjutannya, yaitu observasi terkait pemasangan restraint. Nah, untuk lembar observasi yang ingin saya sampaikan ini ada 2, yaitu terkait form penggunaan restraint dan lembar monitoring restraint setiap shift. Seperti ini contohnya. Berikut ini adalah form penggunaan restraint diisi pada waktu pertama kali pasien dipasang restraint. Beberapa indikatornya atau poin-poinnya antara lain waktu penggunaan restraint, alasan penggunaan restraint, jenis restraint yang terpasang apa, kemudian restraint dihentikan jika apa, apakah ada kondisi-kondisi tertentu, kemudian untuk rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan selama pasien terpasang restraint, diantaranya berkonsultasi pada dokter, melonggarkan restraint setiap 2 jam, dilonggarkan selama 15 menit, kemudian melakukan pemijatan selama 15 menit saat dilonggarkan, membantu kebutuhan dasar manusia dari pasien, memeriksa tanda-tanda vital, melakukan observasi area sekitar fiksasi, kemudian mengedukasi pasien supaya kooperatif, supaya tidak gelisah dan sebagainya. Kemudian apakah evaluasi penggunaan restraint itu sudah dilakukan? Bisa diisi pada form penggunaan restraint ini. Kemudian ada tanda tangan perawat yang melakukan pemasangan restraint tersebut. Form kedua ini ada form monitoring tindakan restraint. Jadi selama kita melakukan tindakan pemasangan restraint pada pasien, kita mengobservasi tentang kondisi pasien, apakah tenang, apakah gelisah, kemudian apakah selama pemasangan restraint ada cedera pada pasien atau tidak, kemudian apakah terjadi cedera pada staf atau tidak karena pasien yang gelisah. Jadi semua kita dokumentasikan dalam formulir monitoring tindakan restraint.
ada tanggal dan jam, idealnya diisi tiap shift. Demikian sosialisasi produk yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Harapannya semoga dapat diterapkan di RSUD Caruban, dan apabila ada saran, kritik, dan masukan bisa langsung disampaikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.